Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala umurnya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi qulatil ini. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemarin saya ketemu beberapa teman gitu. Dia nanya ke saya, sahabat-sahabat saya. Karena bagi para UKM kayak kami, UKM kecil gitu yang ecek-ecek lah kayak kami ini, COVID ini sekarang udah masanya udah fatik gitu. Jadi orang udah seolah udah gak punya rasa gitu. Jadi saking kalau sakit udah sakit udah gak rasa. Itu sebenarnya bagus di hati, tapi kadang-kadang membuat galau gitu. Banyak orang sekali sahabat saya yang malah tajir itu udah galau sekarang. Galau kenapa? Yang kerasa mereka juga sekarang. Kalau dulu kalau bom Bali atau respon mungkin yang kerasa ini tertentu, sekarang hampir semua kerasa. Jarang sekali bisnis yang bisa jalan dengan cukup bagus saat ini, hanya bidang tertentu aja. Dan kita dimensi sekarang itu bukan hanya kita ekonomi yang nggak jalan, kita sosialisasi nggak bisa semua, nggak jadi nyatu, akhirnya menimbulkan kejenuhan itu. Sahabat saya jenuh, dia nanya, kok kayak Pak Ridwan, dia bilang, kok saya heran lihat Anda kok optimis terus gitu. Bisnis udah kayak gini, Anda optimis terus. Nah, saya akan kasih satu tip yang luar biasa bagusnya bagi Anda yang lagi jenuh sekarang. Bagi teman-teman saya pengusaha, saya jawab langsung. Itu kalau ketika saya jenuh sama dengan Anda, saya mengalami kejenuhan juga. Tapi untungnya gini loh, saya larikan itu ke sholat, ke sholat dan ke ibadah. Jadi dengan sholat itu zikir kan, dengan mengingat nama Allah, hati akan jadi tenang. Ini ada satu hati, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi itu surat 13 ayat 26 ya. Terus ada juga, dan apabila para hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku ini dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi kalau Allah tuh maha sayang pada hambanya gitu. Saya sama dengan Anda, sering jenuh juga, tapi alhamdulillah sekarang ini saya lagi menikmati ibadah. Ketika kenikmatan itu hanya untuk Allah gitu, dalam ibadah kepada Allah, yang luar biasa itu. Kalau kenikmatan kita ke usaha, kenikmatan kita ke keluarga, itu kadang-kadang mengecewakan gitu. Kita cinta banget dengan keluarga, mengecewakan. Kita cinta dengan seorang, mengecewakan. Kita cinta dengan dunia, mengecewakan. Kita cinta dengan sahabat, mengecewakan. Kita nggak ada gitu. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau aku menyembah ya Allah, dan hanya kepada Engkau aku memohon pertolongan. Jadi mohon pertolongan siapa? Ke Allah. Baliknya. Jadi tadi saya di pengajian, saya dapat satu ini juga. Ternyata sholat itu kita harus rancang dengan begitu bagus gitu. Jangan asal sholat tok gitu. Karena suatu saat ada sahabat Nabi sholat, dia bilang, "Hai, kamu sholat kembali." Loh, saya udah sholat lagi. Udah sholat selesai, sholat lagi sampai 3 kali gitu. Kenapa? Karena sholatnya terburu-buru, tidak ada ruhnya di situ gitu. Karena di sholat itu ada bacaan, ada gerakan luar biasa. So, kalau kita rancang dengan bagus, dan di sholat itu ada ada gerakan yang luar biasa hebatnya ketika Anda sujud gitu. Coba kalau subuh ada 4 kali sujud, doa tiap sujud gitu, dalam hati kalau enggak gitu. Kalau bisa pakai bahasa Arab ya, karena kalau bahasa Indonesia katanya ada beberapa ini itu kurang sah gitu. Kalau bisa ya dalam hati aja. Jadi rakaat pertama, sujud pertama saya, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul jasita sahla. Ya Allah, mudahkanlah segala urusanku ya Allah, karena segala kesulitan datang darimu ya Allah. Yang kedua, sujud yang kedua, Allahumma kfini bihalika an haramik waqdini bi fadlika amin siwa. Ya Allah, anugerahkan padaku ini. Iya. Di situ aja, Bu. Tumpengnya ditaruh di Belakangnya ya. Anugerahkan padaku rezeki yang halal, jauhkan dari yang haram, dan jadikanlah aku hanya bergantung padamu. Itu ininya. Terus yang rakaat atau sujud yang ketiga, doanya Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hazn wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhri wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Jadi kita berlindung dari sifat tekanan hutang dan lain-lain. Utang, kecemasan, sifat lemah dan yang lain-lain. Itu dahsyat sob. Terus yang keempatnya kita berdoa lagi, Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzirhu wa in kana fil ardi fahrisu wa in kana mu'azziru fayasiru wa in kana haraman fatahiru bihaqi duhaika wa baika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ta'ta min ibadika sholihin. Jadi kalau semua kita lakukan dengan doa luar biasa, selesainya nikmat sob. Kalau udah berserah diri, kita zikir, banyak-banyak zikir istighfar dulu. Astaghfirullah Rabbal baroya
Astagfirullah liman khotoya. Ya jangan main-main itu. Astagfirullah Rabbal baroya.